والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ikhwati fillah, rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan yang tadi hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian huquqal ummahat, durhaka kepada ibu kalian. Tadi telah kita sebutkan bahwa huquq adalah memutus sesuatu yang wajib untuk ditunaikan kepada seorang ibu dari bakti berupa perkataan maupun akhlak maupun perbuatan. Huquqal ummahat durhaka kepada ibu sengaja Rasulullah sebutkan secara khusus ibu, walaupun kedurhakaan itu haram secara mutlak baik kepada ibu ataupun bapak, tapi Rasul khususkan penyebutan kedurhakaan kepada ibu karena yang pertama lebih mudah kedurhakaan itu kepada ibu. Jadi seorang anak peluangnya lebih besar untuk durhaka kepada ibu karena mereka wanita, lemah tentunya, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga mudah bagi anak itu kedurhakaan kepada ibunya. Dan seringnya itu yang terjadi, durhaka kepada ibu. Walaupun lebih umum bahwa durhaka kepada bapak pun haram. Atau yang kedua, untuk mengisyaratkan betapa besarnya hak seorang ibu lebih hak seorang bapak, maka kedurhakaan kepadanya lebih besar dosanya daripada kedurhakaan kepada seorang bapak. Oleh sebab itu di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah ketika seseorang tanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ahaqqun nas bi husni suhbati atau bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku baiki, untuk aku gauli dengan baik, untuk aku berbakti, berbuat baik padanya? Qala ummak, Rasul jawab ibumu. Qala tsumma man, kembali dia tanya, kemudian siapa setelah itu? Qala ummak, kembali Rasulullah jawab ibumu. Qala tsumma man, ketiga kalinya orang ini bertanya, lalu siapa? Ketiga kalinya pula Rasulullah jawab ummak, ibumu. Qala tsumma man, kemudian siapa setelah itu? Qala aba, bapakmu. Tiga kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang tentang hak seorang ibu. Karena besarnya hak dia, maka kedurhakaan kepadanya pun tentu lebih besar dosanya. Dan Allah menegaskan tentang hal itu pula di dalam Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, ibunya mengandung dia dalam keadaan berat dan melahirkan dia pun dalam keadaan berat.
serba sulit, kondisinya pun harus serba atur, hati-hati demi janinnya, dan itu tidak pendek tetapi lama 9 bulan. Makanya hak mereka para ibu lebih besar dari para bapak. Huquqal ummahat. Yang pertama Rasulullah sebutkan yang diharamkan oleh Allah adalah kedurhakaan kepada kaum ibu. Yang kedua beliau sebutkan wa wa'dil banat, dan mengubur anak wanita, mengubur hidup anak wanita. Dan di kalangan masyarakat jahiliyah dulu, bagi mereka sangat aib jika mereka mendapat kabar kalau istrinya melahirkan seorang anak perempuan, sehingga mereka menguburnya hidup-hidup. Disebutkan bahwa Sa'sa'ah Ibnu Najiyah At-Tamimi, dia yang pertama mengubur hidup-hidup anak perempuan, atau maaf, bukan Sa'sa'ah tapi Qais Ibnu Asim At-Tamimi. Qais Ibnu Asim At-Tamimi, kisahnya disebutkan bahwa dalam masyarakat jahiliyah makhluk perang antar suku, perampokan, pembunuhan biasa terjadi di antara mereka. Alhasil suatu ketika Qais bin Asim Tamimi ini ditawan, keluarganya ditawan oleh musuhnya, termasuk anak perempuan dan istrinya. Sehingga ketika dia mau menebus, musuhnya memberi pilihan, yang kamu tebus harus salah satu, 5 istri kamu atau anak perempuan kamu, salah satu. Tebus dengan harga sekian, tentunya mahal. Dan Qais memilih untuk menebus istrinya. Tentunya menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Anak Qais bin Asim, anak perempuannya ditawan. Kehormatan tentunya bagi seorang bapak dihancurkan oleh musuh. Dari situ dia dendam kepada anak perempuan, maka dia bersumpah setiap kali lahir untuknya anak perempuan akan dia kubur hidup, sehingga tidak menjadi aib baginya kemudian hari, seperti saya terjadi padanya. Dan menjadi tradisi bangsa Arab khususnya sehingga hal yang serupa, nama wanita hanya membawa aib, bisa merusak kehormatan bapaknya seperti tadi yang mereka punya. Dan di kemudian hari juga sama dari suku Tamim, dari suku Tamimi, Sa'sa'ah Ibnu Najiyah At-Tamimi, dia ini kakek dari Farosdak. Farosdak ini termasuk tokoh atau ahli bahasa. Farosdak, kakek dia Sa'sa'ah
disebutkan orang pertama yang menyelamatkan anak-anak putri yang tidak dikubur. Didatangi setiap orang yang punya anak perempuan sebelum dikubur oleh bapaknya, dan sosok menawarkan kepadanya, kamu mau saya bayar berapa? Anak kamu itu berikan ke saya, jangan dikubur. Mau ganti berapa? Ganti misalnya sekian ribu dinar, sekian dinar, dibayar oleh sosok petani ini. Anak ini kemudian dia ambil, dia besarkan, dia rawat, diselamatkan agar tidak dikubur oleh orang tuanya. Al-muhim, wa'dil banat merupakan kebiasaan jahiliyah. Jadi aib bagi mereka kalau punya anak wanita. Nah, perkara ini yang Allah sebutkan dalam Quran di surat At-Takwir 8 dan 9. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di hari ketika anak perempuan yang dikubur itu ditanya atas dosa apa mereka dikubur. Hanya karena mereka wanita, haram dan dosa yang sangat besar. Allah pun sebutkan dalam Al-Isra 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak bisa membiayai ekonomi dan kebutuhan mereka. Kata Allah, kami yang memberi rezeki mereka dan juga kalian orang tua. Sesungguhnya membunuh mereka itu dosa dan kesalahan yang sangat besar. Ini wa'dil banat, dan menunjukkan kerasnya hati pelakunya. Wallahu. Tidak ada rahmat dan tidak ada kasih sayang. Anak yang lahir dan keturunan dia dibunuh dan dikubur dalam keadaan hidup. Dan demikianlah kemaksiatan menutup rahmat dan hati seseorang. Wa wa'dil banat, Allah haramkan atas kalian. Wa man'al wahab, juga Allah haramkan atas kalian man'an. Man'an ini menahan sesuatu yang wajib untuk kalian tunaikan, baik sesuatu yang wajib ditunaikan itu berupa harta atau ucapan atau perbuatan atau suatu sifat dan akhlak. Kamu tahan, tidak kamu berikan kepada orang yang wajib kamu berikan padanya. Man'an. Wahab, sementara kamu meminta sesuatu yang tidak berhak untuk kamu dapati. Kamu menuntut kamu untuk
untuk memilikinya. Man'an waha. Dua perkara ini menunjukkan orang mencegah atau menahan hak wajib yang seharusnya dia tunaikan seperti zakat atau nafkah yang wajib kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dan itu para ulama sebutkan ada 3 syarat. Yang pertama, orang yang kamu nafkahi itu dalam keadaan tidak mampu, sakit, tua, apa yang semisalnya, pasti dia nggak mampu. Yang kedua, kamu dalam keadaan mampu. Kamu dalam keadaan mampu dan punya harta lebih, bisa memberi mereka. Dan yang ketiga, ada hubungan waris antara kamu dengan dia. Karena Allah sebutkan Al-Quran, wa 'alal warithi mithlu dzalik. Tidak Allah sebutkan tentang nafkah, Allah sebutkan 'alal warith, kepada ahli waris. Seperti itu kewajibannya. Sehingga jika 3 syarat ini terpenuhi, wajib bagi kamu memberi nafkah padanya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi kamu memberi nafkah padanya. Jika terpenuhi, misalnya antara kamu dengan paman kamu, saudara bapak kamu, dia dalam keadaan tidak mampu, syarat pertama. Kamu mampu, punya penghasilan cukup dan berlebih, dan dia ahli waris kamu, termasuk ahli waris, amin. Maka wajib bagi kamu membantu dan memberi nafkah padanya. Atau yang lain, misalnya dia kakek kamu, bapak dari bapak kamu, atau jadjah nenek kamu, ibunya ibu kamu, ahli waris. Saudara kamu laki, saudara kamu perempuan, ahli waris. Dan yang seperti itu. Jika tidak terpenuhi, misalnya dia nggak mampu, tapi kamu juga nggak punya kemampuan, walaupun dia ahli waris, dia nggak wajib bagi kamu memberi nafkah padanya. Atau 2 syarat terpenuhi, kamunya mampu, sudah penghasilan lebih, saudara kamu itu tidak mampu, tetapi tidak ada hubungan waris antara kamu dengan dia, tidak wajib bagi kamu untuk memberi nafkah padanya. Misalnya, saudara ibu kamu, atau saudara ibu kamu, perempuan atau laki, pakde dan budi kamu, atau paklik dan buli kamu dari ibu, tidak wajib, walaupun dia dalam keadaan sangat tidak mampu dan kamu sangat mampu. Kalau yang ditanyakan apakah wajib, jawabannya tidak wajib, karena tidak ada hubungan waris antara kamu dengan dia. Atau kholah bukan ahli waris, dia min dzawil arham, bukan asobah, bukan ashabul furud, bukan orang yang termasuk ahli waris kamu jika kamu meninggal, atau jika dia meninggal kamu pula bukan ahli waris dia. Tetapi tentunya jika kamu peduli
memberi bantuan, maka itu khair, amal kebaikan dan bagus. Tapi yang dibahas hukum wajib, maka tidak wajib. Demikian pula yang lainnya. Man'an, mencegah atau menahan sesuatu yang wajib kamu tunaikan, baik itu harta seperti tadi zakat, nafkah wajib, atau perkataan atau perbuatan atau akhlak. Kamu berkewajiban berakhlak baik, berakhlak mulia, menghormati orang, berkata-kata yang sopan, santun. Tetapi kamu tahan, tidak kamu tunaikan itu kepada orang lain. Wahad, tetapi kamu meminta untuk diperlakukan seperti itu, dan kamu tidak pantas untuk mendapatkan itu. Kamunya tidak menghormati orang, tidak berkata dengan baik, tapi minta dan menuntut orang berakhlak baik padamu, menuntut untuk orang santun kepadamu, berakhlak kepadamu. Tidak mungkin. Kama tadinu tudan, seperti apa kamu berbuat, seperti itu orang akan membalas berbuat padamu. Kalau kamunya baik, ya orang akan memberi kebaikan padamu. Sebaliknya pun demikian. Jika kamu jelek, orang pun akan melakukan kejelekan padamu. Kama tadinu tudan. Wa man anwaha, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu menahan sesuatu yang wajib baginya dan menuntut sesuatu yang tidak pantas untuk dia terima, dia tidak berhak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah benci dari kalian qila wa qala. Allah benci untuk kalian qila wa qala. Ini maknanya adalah ketika seseorang menyebarluaskan sesuatu yang dia sebarluaskan dalam keadaan dia sendiri tidak tahu kepastian kebenaran berita itu. Biasanya mereka tidak yakin apa itu benar atau tidak. Atau yang dikehendaki dengan hadis ini para ulama sebutkan larangan atau celaan mencari-cari aib orang, membahas, mengejar dan mencari berita orang. Fulan, apa yang fulan katakan, apa yang fulan perbuat, apa yang fulan lakukan. Fulan yang lain, apa saja yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Sesuatu yang tidak ada guna bagi dia untuk tahu. Kemudian dia sebarkan ke orang lain pun tidak ada gunanya bagi mereka untuk tahu urusan fulan ini, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Ila wa qala, diharamkan kepada kaum mukminin
melakukan perbuatan semacam itu. Perkara ini menunjukkan makna yang ketiga, yaitu ketika seorang muslim banyak bicara, kafratul kalam, banyak ngomong, karena hal semacam itu akan menjerumuskan dia kepada banyak kesalahan. Yang banyak bicara pasti akan banyak berkincir. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man kathura kalamu kathura akhta'uhu." Yang banyak bicaranya akan banyak kesalahannya. Wa man kathurat akhta'u kathurat dhunubu. Dan yang banyak kesalahannya akan banyak dosanya. Wa man kathurat dhunubu fannaru awlala. Dan yang banyak dosanya neraka yang lebih tepat untuknya. Banyak bicara. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, Imam tadi, adrabtun nas, yang aku dapati orang, artinya orang di sini imma kibar tadi, karena Hasan al-Basri ini tadi, atau sahabat suyuk mereka, guru-guru mereka pada saat ini. Adrakun nas kana ahadun fil majlis yahsibuhun nas ayi. Aku dapati orang kalau dia di majlis, salah satu dari mereka ini dikira orang di majlis ayi. Ayi ini orang yang tidak cakap berbicara, tidak berngomong, ada kekurangan, cacat padanya, sehingga no komen, tidak banyak komentar. Kata Hasan, wa ma bihi ayi, padahal dia bukan orang yang seperti itu, bukan yang berpenyakit seperti itu. Innahu faqihun muslim, tapi dia itu seorang faqih yang muslim. Orang kalau mengira ini orang jahil, banyak ngomong, banyak diamnya, seakan orang mengira nggak tahu perkembangan dia nggak tahu berita. Nah ini orang tahu berita kan akan sibuk membahas. Kabarnya begini, katanya begini, bulan begitu, begitu. Ini orang banyak diam. Sehingga orang yang jahil mengira ini orang alim. Padahal justru dia alim, tapi muslim. Banyak bicara justru pertanda kejahilan seseorang. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan sengaja diulang oleh Rasul, qila wa qala, ulang 2 kali untuk lebih menekankan larangan perkara ini. Banyak-banyak bicara. Atau maknanya seperti tadi, menghikayatkan dan menyampaikan kepada orang omongan orang lain, yang tentunya dia mencari berita dan info tentang itu.
apa yang dikatakan fulan, apa yang diperbuat fulan, kemudian dia merasa punya berita, bangga, senang, dan dia informasikan ke orang lain. Tahukah kalian, fulan itu kemarin mengeluarkan statement begini, fulan kemarin berkata begini, dia lakukan ini dan itu. Gila waqala. Apa gunanya juga bagi dia dan bagi orang lain untuk mengetahui berita tentang mereka? Apa gunanya? Dan bukan orang yang pantas untuk diketahui sirahnya, bukan orang yang pantas diketahui sejarahnya, seperti apa sepak terjangnya, beritanya, apa juga gunanya? Dan orang pertama yang paling terkenal celaan ini adalah para wartawan dan para entertainment yang sengaja mencari-cari berita dan gosip orang lain untuk kemudian dia beritakan dan dia sampaikan ke umat. Fulan berkata begini, fulan melakukan itu, fulan. Dan dia memang itu kerjaannya nyari, datangi fulan, tokoh politis, mendatangi fulan sebagai tokoh apa, sebagai ini, mencari beritanya. Dan memang itu profesinya, waliyadzubillah. Karihalakum, Allah benci perbuatan itu bagi kalian. Apa makna hadis pula? Karihalakum illa wa qala, yang dimaksud adalah yang disampaikan bukan sekedar proses pencarian berita itu, tetapi yang lebih khusus adalah penyampaian berita itu juga dibenci oleh Allah karena aib orang, kesalahan orang, pulang berkata begini, pulang melakukan itu, yang orangnya pun malu dan mungkin marah. Dia tidak ingin aib itu dibongkar dan diberitakan di sana kemari. Alasan mereka, alasan syaitan, ini public figur yang diketahui oleh banyak orang tokoh. Mereka pantas mengetahui berita tentang figur ini. Miskin berita dan kabar yang aib tentang keluarganya, anaknya, istrinya, atau orang tuanya, malu dia, aib. Makanya yang dibenci oleh Allah, bongkar dan menceritakan aib orang lain. Atau makna yang keempat, yang kelima, yang dimaksud ila wa qala adalah kalian sibukkan diri dengan perselisihan dalam perkara agama. Perselisihan dalam perkara agama itu yang menyibukkan kalian. Kata fulan begini hukumnya haram, tapi fulan berkata ini makruh, tetapi fulan yang lain menyatakan ini mubah. Fulan begini, perselisihan itu yang dia sibukkan dirinya dengannya, dan itu bukan fiqh sama sekali. Al-fiqh, al-ilm adalah al-fahmu anillahi wa rasulih. Bagaimana kamu paham dan mengerti dari Allah dan Rasulnya, apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini, maknanya, apa yang Rasul SAW maksud dalam hadis ini, syarah hadis tersebut seperti apa. Itulah fiqh.
Yang kata Imam Ibnu Qayyim itu dari orang ulama, kalla wala nasbuka lil khilafi safahatan baina qawli rasuli wa qawli faqih. Namanya ilmu itu bukan ketika kamu tancapkan perselisihan antara hadis dengan ucapan fuqaha. Bukan itu fikih. Dan hampir kesibukan penuntut ilmu di masa-masa belakangan tertuju kepada itu, khilafah, perselisihan aimah, perselisihan ulama dikumpulkan, diinikan, bukannya mencari mana yang lebih dekat kepada nas untuk dia amalkan, tapi sibuk mengurusi itu. Perselisihan pendapat-pendapat mereka. Pendapat mereka bukan hujjah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat seorang alim bagi seorang mukmin, talibul ilm, talibul haq, yang mencari ilmu, mencari kebenaran, itu sama seperti bintang di langit untuk membantu kamu menentukan arah kiblat. Kamu di tengah gurun pasir misalnya, tengah hutan, di lautan, kamu nggak tahu kiblat di mana ini. Kamu bisa membantu, bintang ini membantu banyak kamu. Oh, ini arah barat ke sana, arah timur sana, berarti kiblatnya ke arah sana. Kamu meminta bantuan dengan bintang-bintang ini untuk menentukan arah. Bantu kamu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka perkaranya jika kamu sudah di hadapan Ka'bah, ya nggak perlu bintang. Ngapain? Ka'bah di depan mata kamu. Masa kamu masih sibuk? Sebentar, ini kiblatnya kemana? Lihat bintang. Bintangnya, bintang ini ke arah mana? Bintang itu. Ya, Ka'bah depan kamu. Tujuan yang lebih inti dan yang lebih penting, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendapat khilafat apapun, pendapat siapapun yang menyalahi itu, janganlah ditinggalkan. Dan itulah yang dididikkan para a'immah. Seperti Imam Syafi'i katakan, jika kamu dapat pendapat bertentangan dengan hadis, lempar ke tembok, buang. Imam Ahmad pun menasihatkan serupa. Jangan kamu ambil pendapat fulan, Sufyan ats-Tsauri fulan, tetapi khudhu min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Yang penting bukan pendapat mereka, bukan perselisihan mereka, tapi bagaimana mereka mengambil dari dalil mana. Pahamlah kalian seperti mereka paham. Itu yang lebih penting. Kita diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tujuan hidup kita. Maka jadikan itu skala prioritas terbesar. Maka gila waqala saat ini dicela ketika orang sibuk mengurusi perselisihan-perselisihan. Dicela oleh para ulama perselisihan yang bertele-tele semacam ini. Dalam beberapa kitab PT yang belakangan terutama, isinya istilah seperti itu. Fa'in qalu kada qulna idza qila naqulu kada.
Jika mereka bilang ini kita bantah begini, jika mereka bilang begitu kita bantah. Bukan itu ilmu. Ilmu qala Allah, qala Rasul. Untuk sampai ke sana, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, saya lakukan memperbanyak perdebatan dan perselisihan. Tidak perlu dipertajam. Banyak perselisihan hanya memperbanyak perdebatan tanpa menambah ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul. Rasulullah SAW sabdakan, "Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu 'alaihi illa utul jadala." Tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka di atas hidayah kecuali karena mereka dibukakan pintu jidal, debat. Bukan debat. Nggak bisa ini, hati-hati begitu. Walau bertambah ketaatannya kepada Allah. Pinternya ngomong, pinternya debat, pinternya perselisihan, tidak ada bertambah ilmunya, ketakwaannya kepada Allah. Kita untuk itu ilmu. Ini makna yang kelima dari qila wa qala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa kasratus su'al. Allah benci pula untuk kalian kasratus su'al. Kasratus su'al banyak bisa bermakna banyak bertanya dalam perkara-perkara agama yang tidak terjadi dan tidak diperlukan untuk dibahas, atau permasalahan yang tidak pernah disinggung dan dibahas oleh para ulama sebelum ini. Salah. Atau makna yang kedua, kasratus su'al, banyak meminta bantuan atau harta kepada orang lain. Ya, meminta-minta bantuan harta kepada orang lain. Kasratus su'al banyak dari para ulama mengartikan juga berarti banyak tanya tentang sesuatu yang tidak perlu untuk dia ketahui, sehingga sebetulnya tidak perlu dia tanyakan. Yaitu misalnya tentang kabar berita manusia atau perkembangan kejadian waktu dan zaman. Apa yang terjadi di zaman itu, zaman ini, perinciannya seperti apa, kenapa terjadi, apa sebabnya. Atau tentang perincian berita seseorang yang tidak ada gunanya untuk dia ketahui. Itulah nama yang bukan menjadi panutan dalam kebaikan. Dan itu seringnya sesuatu yang tidak disenangi oleh yang dipertanyakan orangnya. Dia nggak senang risih ditanyai usahanya, berapa penghasilannya, bagaimana keluarganya, anak-anaknya dan seterusnya.
Ini yang pertama. Yang ketiga, juga seperti tadi, para ulama masukkan dalam kathratus su'al. Beberapa orang ulama salaf sebutkan takalluf masail, permasalahan yang dipaksakan, yang bahkan jarang sekali untuk terjadi atau bahkan mustahil untuk terjadi, ditanyakan dan dibahas. Kathratus su'al, kathratus su'al, sesuatu yang kalau dari 1000 kasus ini 1 kasus. Dan semestinya kan bagi kita penting bagi kita mempelajari yang 999. Nadir jiddan, satu masalah yang sangat jarang terjadi, tidak ada gunanya kamu tanyakan, atau bahkan mustahil. Dan itu ada dibahas oleh sebagian mereka. Ada umumah beberapa kitab fikih Ahnaf berikan pembahasan masalah jika tidak ada tinta, yang ada maaf air seni, air kencing manusia, najis. Bagaimana hukum menulis Quran dengan apa ini? Bukan ini ilmu, bukan seperti ini. Kapan terjadinya dan kapan tinta itu habis? Dan siapa juga yang mau pakai najis ini? La ilaha illallah, menulis Quran. Dibenci permasalahan-permasalahan semacam ini. Apa yang bahkan mustahil mereka bahas. Bagaimana jika, karena bagi mereka derajat seorang saleh itu sangat tinggi, wali. Bagaimana jika Ka'bah itu sedang ziarah ke rumahnya wali, tawaf rumahnya para auliya, bukannya wali yang ditawaf Ka'bah, orang saleh yang membahas saleh, tapi kalau Ka'bah yang sedang tawaf ke rumahnya orang-orang saleh, orang wali. Masalah bagaimana sholat kaum muslimin, apakah menghadap ke tempatnya Ka'bah di Masjidil Haram, apakah menghadap ke tempat rumahnya orang saleh wali itu yang Ka'bah sedang berada di situ? Jelas berselisihkan, ada yang berpendapat begitu kan itu. Kathratus su'al, permasalahan yang nggak perlu dibahas, mustahil. Yang semacam ini, uglufat, masalah-masalah yang tidak ada bahkan di benak para ulama. Makanya ketika Ad-Dali mencuatkan suatu masalah, mengangkat suatu masalah dan mereka bikin sibuk umat dengannya. Mereka timbulkan khilafah, perselisihan, dan dampaknya adalah wala dan bara, kebencian yang tidak menerima ini. Jadi yang melakukan ini berarti bersama mereka ahli sunnah. Permasalahan yang tidak ada di benak para ulama sekalipun. Misalnya mereka angkat permasalahan, ketahui ada kekeliruan-kekeliruan pada beberapa ulama yang berkhidmat besar kepada sunnah. Hafidz Ibnu Hajar, Nawawi rahimahullah, beberapa ulama seperti mereka
tergelincir mereka dalam asma wa sifat, bahkan menyentuh perkara-perkara akidah. Kesalahan mereka, afallahu anhum rahimahullah, dianggap salah. Bolehkah berarti kita mendoakan rahmat untuk mereka? Hafiz rahimahullah, saudara ada sallallahu rahmati dia, Nawawi kita doakan rahimahullah sallallahu rahmati dia, bahkan melonjak kepada tingkat berikutnya. Mereka bahas dan mereka timbulkan perselisihan dan masalah. Bolehkah mengambil manfaat faidah dari kitab-kitab mereka? Makanya ketika ini ditanya kepada para ulama oleh mereka dianggap kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, para ulama, sampai Syekh Ahmad mengatakan, bagaimana kalian, yang aku heran, bagaimana masalah seperti ini bisa ada di otak kalian? Kami menuntut ilmu sebelum kalian. Kami belajar ilmu dari masyayikh kami. Masyayikh kami belajar dari syekh-syekh yang sebelumnya dan seterusnya. Walau pernah ada nyangkut di benak kami permasalahan semacam ini. Walau pernah tersirat, bolehkah merahmati, mendoakan rahmat Hafiz Nawawi. Muncul pertanyaan seperti ini pun nggak pernah ada di benak kami. Ilmu sudah istaqar, sudah menetap dan kami pelajari. Makruf yang namanya ilmu. Tersibukkan kami dengan yang bermanfaat semacam itu. Ada masalah-masalah seperti ini, walau apakah ada di benak mereka? Hanya muncul, hanya ada di benak orang yang hampa dari ilmu. Lupa semacam ini adanya hanya di mereka yang kosong momplong dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga syaitan masuk menyibukkan mereka dengan masalah-masalah yang semacam ini. Aneh. Yang ulama sekian puluh tahun, ratusan tahun bahkan tidak ada di benak mereka. Bin Baz, Utsaimin, Albani, yang di atasnya mereka lagi. Walau pernah ada membahas masalah seperti itu. Sampai kata beliau, apakah bagi kalian ilmu itu sudah habis? Ilmu itu sudah tidak ada lagi kecuali masalah ini yang harus kalian perdalam dan kalian pertajam. Mendoakan rahmat, mengambil faidah dari kitab-kitab Hafiz Nawawi. Siapa yang yastagni? Talib ilmu mana yang bisa tidak butuh kepada kitab-kitab mereka? Mereka yahdimus sunnah, yahdimus din. Khidmatnya besar dan luar biasa terhadap agama Allah dan sunnah Rasul SAW. Tidak diingkari. Kesalahan mereka tetap kesalahan, disalahkan, dibantah, ditolak. Tetaplah mereka ulama yang dibutuhkan oleh umat ini. Kita dan didoakan rahmat. Nah, seperti ini kasratus soal contoh. Betul-betul dipertajam oleh mereka fitnah. Yang begini berarti ahlu sunnah, yang mendoakan rahmat berarti dia mustahil, harus dihajar, harus ditakdir dan seterusnya. Akan diserukan oleh mereka untuk membakar kitab-kitab Hafiz, Al-Bari, kitab yang demikian agung, kitab Nawawi, Minhaj, Syarah Sahih Muslim, dan yang serupa dengan itu. Siapa yang menyuruh? Imam mana sebelum mereka? Sebelum cecungu ini lahir, ulama mana yang pernah menyuruh membakar kitab-kitab ini? A'immah, jibal, bahkan gunung mereka itu di umat ini. Albani, Bin Baz, Utsaimin, Fauzan, Muqbil, dan sebelum mereka, para ulama-ulama sebelum mereka, masyayikh dan para a'immah sebelum mereka, walau satu pun pernah berbicara seperti itu. Apa karena mereka nggak tahu kesalahan? Tahu mereka jauh lebih paham, tetapi mensikapi dengan arif dan hakim, dengan bijak.
santun. Hakada kathratus su'al, dalam artian lupa semacam itu ya, celah dan dilarang oleh para ulama salaf. Atau makna yang kedua, kathratus su'al, banyak meminta bantuan dan harta kepada orang. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, la tazalul mas'alatu bil 'abdi hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atul lahm. Sahih Muslim. Lain, tetaplah hamba itu banyak tanya, banyak meminta sampai di hari kiamat kelak dia datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging. Alhamdulillah, kehormatannya dihilangkan dan dicabut darinya. Dan ini yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan segala urusanmu kepada Allah. Yas'alullah kulla syai', kata Aisyah radhiyallahu anha, mintakan kepada Allah segala hajatmu, hatta syisha' bidan tabak, sampai kalau itu perkara tali sepatu atau tali sandalmu jika putus, mintakan kepada Allah. Dan para ulama salaf demikian yang mereka lakukan, minta kepada Allah rezeki, mudahan, kalaupun itu perkara garam di dapur rumah. Mereka tidak mau minta kepada orang lain, mereka tidak mau meminta hal itu kepada orang lain. Hanya saja permintaan ini dibolehkan bagi salah satu dari 3 orang seperti Sahih Muslim, al-mas'alah la tahillu illa li thalatha atau illa thalatha. Tidak halal minta-minta itu kecuali 3 orang, bagi 3 orang. Fakrun mudqi', karena kefakiran yang sangat, yang ketiga orang hamba diuji, betul-betul dia dalam keadaan miskin yang sangat, tidak ada upaya dan daya yang bisa dia lakukan kecuali memperkuat orang. Au gharabun mudbik, atau beban hutang yang besar melilit dia. Au jaihah, atau yang terkena kerugian, ini usahanya kasallallahu yang terbakar tokonya, atau tipu orang, bawa lari, misalnya. Darurat semacam itu sebatas dia diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian perkara-perkara yang jika tidak dia lakukan madarah bagi dia,
terpaksa dia butuh dan minta bantuan kepada orang lain. Tapi secara umum yang Rasul sebutkan kasratus su'al, banyak meminta harta, yang itu akan seringnya orang akan mengorbankan kehormatannya, bahkan agamanya. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri, inna fi akhir zaman ya'ti ar-rajul yas'alul mal fa awwalu ma yabiru bidzalik dinah. Di akhir zaman orang akan meminta bantuan, dan yang pertama harta, yang pertama dia jual adalah agamanya. Yang dia jual adalah agamanya. Dia korbankan asal dia dapat harta itu. Dia korbankan prinsip akidahnya, sunnahnya, demi dia mendapatkan kucuran dana dari yang dia minta. Kasratus su'al menggiring orang untuk sampai rela menjual belikan agamanya. Hanya saja tentunya perkara ini kita melihat dan membatasi diri dengan bimbingan para ulama, para imam yang kita kenal keilmuannya, yang kita tahu perjuangannya terhadap sunnah Rasul dan dakwah yang barokah ini, hirah kecemburuannya terhadap agama Allah dan nasihatnya kepada umat yang tidak dilakukan lagi. Kita ikuti bimbingan mereka, nasihat mereka. Karena nggak semua yang bentuknya dianggap minta-minta kemudian teranggap sebagai permintaan yang haram, tasawwur yang haram. Para ulama yang seperti kita sebut tadi, kibar, yang tidak dilakukan lagi keilmuannya, keimanannya, nasihatnya kepada umat, ingin yang terbaik bagi umatnya, kecemburuannya terhadap agama Allah, dan mereka syabat lihahum, telah putih jamban dan jenggot mereka di dalam dakwah ini. Orang-orang semacam ini yang menjadi rujukan kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Nasir Al-Albani, Utsaimin rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, yang masih hidup dari mereka, Syekh Tobin, Fauzan, Syekh Zaid Al-Makkali, dan yang seperti mereka. Dan mereka tidak segan-segan kadang memberi bantuan, rekomendasi untuk kemaslahatan dakwah dan umat untuk diberikan kepada muhsinin. Syekh Muqbil sendiri rahimahullah, dan dari beliau, bukannya kita yang meminta, dari beliau
Beliau yang memulai, menawarkan. Ketika itu zaman kalian perlu dana, saya tahu kalian perlu bantuan harta begini. Aku perlu tuliskan rekomendasi untuk kalian bersedia di sini untuk membantu kalian, dan ditulis oleh beliau dan di depan mata saya. Beliau tulis dengan tangannya, "Ila man yahumuhul amr minal muhsinin atau minal mutabarri'in wa ikhwah." Di tempat ini sekarang beliau membutuhkan bantuan, tolong ta'awunnya, bantu mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Ini pada tangan Mukbil bin Hadi Al-Wafi'i. Stephen tasawwur Imam Mukbil rahimahullah ta'ala melakukan yang haram, tasawwur kibar ulama. Maka demikian pula para ulama yang lain. Makanya yang menjadi rujukan mereka kibar ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, nasihatnya, perjuangannya dalam dakwah ini dan untuk umat ini. Karena ada orang-orang tertentu yang menganggap dengan gegabah dan dengan semaunya menuding saudara-saudaranya tasawur haram, minta ini bantuan tasawur haram, proposal haram, hizbi. Dengan perkataan siapa imam kalian, siapa pendahulu kalian? Ulama al-barakah ma'akabirikum, barakah itu bersama pembesar kalian dari para ulama senior yang tadi telah kita sebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Bukan orang kemarin sore yang baru saja lahir, baru saja dikenal namanya. Tapi tiba yang tidak diragukan lagi keilmuannya, Syekh Ubaid Al-Jadi rahimahullah, Syekh Rabi yang masih hidup di kalangan mereka, Abdullah, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Zaid, para masyayikh yang lain. Hendaklah kita merujuk kepada mereka, selamat dunia dan akhirat kita. Yang terakhir Rasulullah sebutkan wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dengan membelanjakan harta itu bukan di alokasi yang disyariatkan dan di tempat yang disyariatkan, atau disia-siakan hingga harta itu rusak atau musnah, tidak dirawat, tidak dijaga, atau dibuang hanya karena sedikit dianggap, atau karena sombong, merasa angkuh untuk mengambil harta tersebut walaupun kecil dan sedikit. Semua itu atau mal menyia-nyiakan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kafa bil mar'i ithman an yahbisa ma yamliku qutah. Cukup dosa seseorang yang menahan sesuatu yang dia miliki, putnya, makanannya, karena itu harta. Misalnya kambing, sapi, harta dia beli dengan uang, harta dia itu. Kemudian dia tahan makanannya, tidak dia berikan, padahal dia yang kuasa kalau ada
kamu kasih makan, makan apa ini kambing kamu? Tidak dia lepas, dia ikat, dia taruh kandang. Tapi tidak dia beri makan, dia tahan, cukup dosa bagi dia. Kelaparan dan pada akhirnya binatang itu sakit, mati, menyia-nyiakan harta. Haram. Atau kemudian dia belanjakan harta itu ke arah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sia-siakan dengan belanjakan ke sesuatu yang dilarang, tidak diizinkan, baik itu perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi, perkara agama. Karena harta Allah jadikan sebagai kemaslahatan hidup mereka manusia. Allati ja'alallahu lakum fiha qiyama. Allah jadikan kalian pengurus harta. Kalian olah dengan baik, kalian jaga. Kemaslahatan kalian diharapkan untuk disia-siakan, untuk terlepas kemaslahatan dari orangnya ataupun orang lain yang seharusnya mendapat manfaat dari harta tersebut. Dia sia-siakan harta itu haram. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta dengan israf atau dengan sesuatu yang tidak pantas, berlebihan secara Jumhur ulama, jika digunakan harta itu untuk sesuatu yang memang tidak sesuai dengan urf muslimin, tidak untuk menolak mafsadah, tidak untuk terhindar dari madharat yang diperkirakan bisa menimpa dia, tidak untuk tujuan itu, berlebihan dia belanjakan harta untuknya, ini dha'atul mal, termasuk dalam menyia-nyiakan harta berlebihan. Padahal harta itu Allah jadikan titipan, amanat kepada mereka untuk kemaslahatan hidupnya. Dha'atul mal, demikian pula ini mencakup segala bentuk harta, emas, perak, mata uang, atau yang lain-lainnya, benda yang dimiliki, semua itu harta. Dimakruhkan pula untuk digunakan banyak dalam kemaslahatan duniawi. Terlalu banyak digunakan untuk kemaslahatan duniawi yang dia sendiri tidak seberapa memerlukannya. Dia punya harta banyak, beli mobil 10, buat apa dia baru pakai 1? Berlebihan, walaupun dia mampu. Bukan untuk itu harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dha'atul mal. Namun jika itu untuk perkara yang nadir, artinya jarang terjadi, maka itu boleh. Misalnya karena ada tamu, atau karena ada waktu lebaran, maka kamu sembelih banyak kambing, kamu
undang makan-makan, mungkin berlebih. Ini ada sisa sekali lah, bukan itu tujuan kamu memang. Tujuan kamu bukan agar sisa banyak menjadi buah, bukan, tetapi karena ada sisa berlebih, kamu undang 100 orang dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, ada lebih yang semacam ini nadir, kan bukan tiap hari. Pulang karena walimah, karena id, atau yang semisal itu karena ada tamu. Demikian pula makruh membelanjakan harta untuk bangunan lebih dari hajatnya, lebih dari hajat yang diperlukan oleh seseorang. Ukurannya, sebagian ulama sebutkan, jika itu bukan untuk menambah kekuatan bangunan kamu. Beda antara sesuatu yang ada pengaruhnya untuk kekuatan bangunan, dengan sesuatu yang sekedar keindahan dan sekedar aksesoris belakang. Kalau itu untuk kekuatan, diperbolehkan. Misalnya, untuk apa misalnya, keramik, tehel, kamu beli merek yang mahal, karena dia lebih kuat, lebih awet, lebih gini, dan uang kamu mencukupi, labas. Karena pengaruh membantu kokohnya bangunan kamu. Tekar atau semen misalnya untuk tembok kamu pilih yang merek bagus, kualitasnya bagus, kokoh bangunan kamu tidak nuntut diperbaiki, dibenahi lagi. Maka ini diperbolehkan. Tetapi sesuatu yang tidak ada gunanya, yang dalam bangunan kamu juga, kalaupun dia nggak ada pengaruhnya, sekedar aksesoris, sekedar motif ini itu dan harganya mahal, makruh, tidak ada gunanya dalam kehidupan kamu. Al-muhim, Allah Subhanahu wa taala dengan ini membenci kepada mereka menyia-nyiakan harta, dan para ulama bagi secara umum membelanjakan harta itu menjadi 3. Yang pertama yang haram, yaitu ketika digunakan pada sesuatu yang tercela, dibelanjakan padahal harta salah satu yang akan ditanya oleh Allah tanggung jawabannya di akhirat kelak. Wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapati dan kemana dia belanjakan. Tidak akan geser telapak kaki hamba sebelum dia jawab pertanyaan ini. Yang kedua, infak, perbelanjaan yang mustahab, sunnah, yaitu di dalam kebaikan, wujuhul khair, dalam ketaatan, atau membantu agama Allah, membantu tingginya kalimat Allah. Diinfakkan untuk itu, untuk tegaknya masjid, bangunan ma'had, yang serupa dengan itu, maka ini sunnah. Yang ketiga, nafkah atau pembacaan yang mubah. Dan ini terbagi menjadi 2 pula. Yang pertama, mubah sesuai dengan kondisi orangnya yang berinfak, sesuai hartanya dan sesuai dengan kondisinya. Maka ini tidak termasuk idha'atul mal. Bentuk yang kedua, kalau dia belanjakan hartanya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi dia secara urufnya, secara adat kebiasaan kaum muslimin, tidak pantas untuk dia. Maka jumhur menyatakan yang semacam ini israf dan idha'atul mal, tidak cocok.
orang yang punya harta kaya, misalnya menggunakan mobil yang mewah, harganya mahal, cocok sesuai dengan kondisi harta dan kondisi ekonominya. Adapun kamu misalnya, hidup kamu juga Senin Kamis, penghasilan kamu apa-apa, memaksakan diri kemudian berhutang sana hutang sini untuk bisa beli kendaraan yang serupa, serah. Kegedean dalam pembelanjaan harta, doatul mal, menyanyiakan harta yang Allah percayakan kepada kita, dan seperti kata Imam Ibnu Daqiq yang semacam ini tadbir dan israf yang diharamkan di dalam Quranul Karim. Itu beberapa kaidah yang disebutkan para ulama dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, hadis yang banyak kaidah dan ilmu hikmah di dalamnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.